Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Untuk menghilangkan garis panduan ini, teman-teman klik menu View yang ada pada menu bar ini. Kemudian teman-teman lihat di sini ada Grid Lines. Garis panduannya bisa teman-teman hilangkan dengan cara klik tombol ini atau hilangkan tanda centangnya. Maka garis panduan yang ada pada tampilan layar dari Microsoft Excel ini akan hilang, sehingga tampilan full dari tabel ini bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, kita coba buat satu tabel sempurna dengan data-data kurang lebih seperti ini misalnya. Kita buat terlebih dahulu data dari tabelnya, misalnya kita mulai pada sel B2, ketik nomor, kemudian pada sel C3 ketik nama barang. Untuk mengubah ukuran dari kolomnya, teman-teman bisa mengubahnya nanti belakangan, atau jika teman-teman terganggu dengan tulisannya yang terpotong, teman-teman bisa langsung mengubahnya seperti ini. Kemudian pada sel di sampingnya, pada sel D2, teman-teman ketikkan kualifikasi, kemudian di bawahnya ada merek, di samping dari sel merek tersebut ada tipe, kemudian ada kolom jumlah barang, kemudian teman-teman ubah ukurannya, kemudian di sampingnya pada sel G2 ada kolom satuan, kemudian pada sel H2 di sini terdapat total harga seperti ini misalnya. Kemudian teman-teman buatkan garisnya dari sel B2 sampai dengan H10 dengan cara klik seperti ini di blok terlebih dahulu. Kemudian teman-teman buatkan garisnya pada menu Home. Teman-teman pilih garis seperti ini. Kemudian teman-teman pilih semua diberikan garis, tombol all border seperti ini. Kemudian kita isi data-datanya, misalnya di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nama barangnya televisi, kulkas, AC, handphone, kemudian meja, kursi, dan kabel misalnya. Katakanlah data-data dari nama barang seperti ini. Kemudian untuk data merek seperti ini, kemudian untuk tipenya seperti ini, kemudian jumlah barangnya, datanya seperti ini, kemudian untuk harga, kemudian untuk satuannya, kemudian untuk harga satuan, ini kita ganti dengan harga satuan, kemudian data dari harga satuan seperti ini, kemudian total harganya itu nanti akan kita gunakan menggunakan rumus. Nah, katakanlah tabel yang akan teman-teman buat seperti ini bentuknya, maka otomatis teman-teman harus melakukan format terlebih dahulu pada sel-sel yang ada pada tabel ini. Karena jika tampilannya seperti ini, maka tampilan dari pekerjaan teman-teman kurang menarik. Untuk membuatnya lebih menarik, maka teman-teman harus melakukan format. Nah, untuk melakukan format, maka teman-teman format terlebih dahulu dari data pada sel B2. Untuk data nomor membutuhkan dua sel yang berbeda, yang ini. Maka teman-teman perlu untuk menggabungkan dua sel ini antara B2 dengan B3. Teman-teman blok terlebih dahulu, kemudian teman-teman pilih Merge and Center. Kemudian untuk menempatkannya berada di tengah, teman-teman lihat ini posisinya sudah ada di tengah tapi merapat ke bagian bawah. Maka untuk menempatkannya pada posisi yang benar-benar centering, teman-teman bisa mengklik tombol yang ada di sini. Ini untuk align middle-nya. Untuk posisi di tengah dari atas ke bawah, teman-teman bisa pilih yang ini. Sementara ini itu posisinya center, di tengah antara kiri dan kanan. Kalau ini di tengah antara atas dan bawah. Jadi dua tombol ini yang harus dalam keadaan aktif untuk bisa menempatkan data pada sel tersebut benar-benar berada di tengah. Kemudian untuk nama barang, teman-teman lakukan merge cell terlebih dahulu, kemudian teman-teman tempatkan posisinya berada di tengah. Untuk kualifikasi berarti kita harus menggabungkan dua sel yang berdampingan seperti ini, sel D2 dan sel E2. Teman-teman pilih merge cell, kemudian pastikan posisinya berada di tengah. Kemudian untuk jumlah barang sama seperti ini, teman-teman merge cell, kemudian pilih posisinya centering antara atas dan bawah. Kemudian untuk harga satuan bisa teman-teman lakukan langkah seperti tadi, di blok terlebih dahulu, kemudian merge cell dan ubah posisinya. Atau teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan menu atau tombol format painter. Caranya adalah teman-teman klik pada kolom atau sel yang akan diikuti contohnya, yang akan diikuti formatnya. Ini misalnya, karena kita akan menggabungkan sel atas dan sel bawah sama dengan sel
pada jumlah barang, nama barang, dan nomor, maka kita bisa memilih salah satu dari 3 sel ini yang akan kita ikuti contohnya, yang akan kita ikuti formatnya. Klik salah satu, misalnya sel jumlah barang misalnya, teman-teman aktifkan kursornya atau pointernya pada sel jumlah barang, kemudian klik tombol format painter, kemudian teman-teman klik pada harga satuan. Jadi bukan di sel yang keduanya teman-teman klik, tetapi di sel yang pertama, di sel G2 seperti ini. Maka semua format yang berlaku pada sel jumlah barang ini akan diikutkan pada sel harga satuan. Untuk total harga sama seperti yang tadi, kita pilih salah satu sel yang akan kita ikuti contohnya, misalnya harga satuan. Teman-teman klik pada sel harga satuan, kemudian klik menu atau tombol format painter, kemudian teman-teman arahkan mouse teman-teman pada sel H2. Jadi setelah teman-teman klik menu format painter, mouse teman-teman akan berubah menjadi tanda tambah seperti ini dan ada gambar seperti gambar kuas atau gambar sapu. Nah, teman-teman klik pada sel H2, maka format yang berlaku pada sel harga satuan akan diterapkan juga pada sel total harga. Selanjutnya untuk kolom nomor. Data-data pada kolom nomor ini perlu ditempatkan di tengah. Untuk menempatkan posisinya di tengah, teman-teman bisa menggunakan tombol center ini, atau gabungan dari kedua tombol ini bisa teman-teman gunakan seperti ini. Kemudian untuk televisi biarkan posisinya ada di sebelah kiri. Untuk merek dan tipe teman-teman tempatkan posisinya beserta dengan judulnya. Kemudian untuk jumlah barang teman-teman bisa pilih posisinya di tengah. Untuk harga satuan biarkan dia berada di sebelah kanan. Untuk total harga nanti akan kita praktekkan menggunakan rumus. Nah, untuk harga satuan formatnya adalah format nominal. Maka untuk format nominal seperti ini, untuk format harga seperti ini, atau untuk data-data berupa angka, maka sebaiknya teman-teman berikan pemisah antara ribuan, jutaan, dan seterusnya. Caranya adalah teman-teman bisa mengklik baris tersebut atau teman-teman blok kolom tersebut, kemudian teman-teman pilih tanda koma yang ada di menu home ini. Teman-teman klik tanda koma seperti ini, maka simbolnya maka pemisah antara ribuan, jutaan, dan seterusnya akan dibuat secara otomatis. Nah, untuk total harga kita akan praktekkan pada video tutorial berikutnya. Katakanlah misalnya teman-teman ingin memberikan simbol dari angka-angka ini. Nah, karena angka-angka ini adalah angka rupiah, maka teman-teman ingin memberikan tanda simbol rupiah, maka teman-teman hanya perlu memblok kolom tersebut. Kemudian teman-teman lihat di bagian sini pada menu home ini, teman-teman bisa melihat ada kolom yang bertuliskan accounting seperti ini, atau mungkin bertuliskan general. Teman-teman bisa mengklik tombol yang ada di sampingnya, kemudian teman-teman pilih custom, arahkan ke bawah, kemudian teman-teman pilih more number format seperti ini, maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Jadi untuk menampilkan kotak dialog ini, teman-teman juga bisa melakukannya dengan tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian ketik angka 1, maka kotak dialog ini akan muncul. Nah, jika tadi kita membuat garis menggunakan tabulasi border, maka untuk memformat angka-angka dan simbol yang akan digunakan pada angka tersebut, teman-teman harus mengaktifkan tabulasinya pada tabulasi number seperti ini. Nah, untuk simbolnya teman-teman bisa melihat di sini ada, jadi lihat pada kategorinya teman-teman pilih accounting, kemudian teman-teman lihat di sebelah kanan terdapat kolom untuk memilih jenis simbol. Teman-teman klik simbol tersebut, kemudian teman-teman lihat apakah ada simbol yang menggunakan rupiah. Nah, saya menggunakan aplikasi Microsoft Office 2019, maka untuk Microsoft Excel-nya simbol rupiahnya berada di bagian atas. Nah, jika tidak muncul simbolnya di bagian atas tadi, maka teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian teman-teman akan menemukan simbol seperti ini. Ini ada 2 jenis simbol. Teman-teman bisa lihat ada simbol Rp Indonesian seperti ini. Pilih saja rupiah Indonesian, jadi Rp Indonesian. Teman-teman pilih ini, kemudian teman-teman klik tombol OK. Maka
simbol rupiahnya akan dibuat seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengetikkan simbol tersebut secara manual? Jika hanya ingin sekedar menampilkan data-datanya saja tanpa ada formula khusus yang akan diterapkan, maka sah-sah saja ketika teman-teman mengetikkan simbol dari mata uang tersebut secara manual. Katakanlah misalnya teman-teman ingin mengetiknya seperti ini, katakanlah misalnya teman-teman ingin membuatnya seperti ini. Diketik Rp, kemudian spasi, kemudian ketik angka 1, beri tanda titik, dan nolnya sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, kalau hanya sekedar, jika hanya sekedar untuk menampilkan data-datanya saja tanpa ada formula khusus yang akan diterapkan pada sel ini, maka sah-sah saja teman-teman mengetikkannya secara manual. Tetapi jika menggunakan formula atau ada persamaan atau rumus yang akan melibatkan sel ini, maka sel ini tidak akan terbaca oleh rumus tersebut, oleh formula tersebut. Maka sebaiknya teman-teman menuliskan simbol dari mata uang tersebut menggunakan fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi jangan mengetikkannya secara manual seperti ini. Baik, selanjutnya jika data-datanya sudah terisi seperti ini, maka selanjutnya kita tinggal mengubah atau menyesuaikan ukuran dari kolom dan baris. Untuk kolom nomor misalnya kita buat dia lebih rapat seperti ini. Kemudian nama barang kita tambah lebarnya. Untuk merek dan tipe kita buat agak lebar. Kemudian jumlah barang juga sama, kita geser ke kanan atau geser ke kiri. Nah, jika teman-teman ingin membuat jumlah barang ini, kolom jumlah barang ini kecil misalnya seperti ini, maka secara otomatis data yang berada pada kolom jumlah barang ini akan terpotong seperti ini. Kenapa bisa terpotong seperti ini? Karena di samping kiri dari sel nama barang terdapat data, dan juga di samping kanan dari sel nama barang tersebut terdapat data. Nah, untuk membuatnya menjadi dua kata yang bersusun, maka teman-teman bisa dengan cara mengklik tombol wrap text yang ada di bagian sini. Jadi di menu home teman-teman bisa lihat ada tombol atau icon yang bertuliskan wrap text. Silakan teman-teman klik tombol tersebut, maka secara otomatis kata jumlah barang yang tadi akan tersusun menjadi seperti ini. Sehingga ketika teman-teman melebarkan kolom jumlah barang ini, maka datanya akan menyesuaikan. Jika kolomnya lebar, maka datanya akan menjadi satu baris seperti ini. Jika kolomnya kecil, maka datanya akan dibuat menjadi dua baris. Begitupun dengan kolom harga satuan. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur atau tombol wrap text. Untuk total harga juga bisa diaktifkan tombol wrap text. Hal ini dimaksudkan agar ketika teman-teman mengubah ukuran dari kolom tersebut, data yang ada pada kolom tersebut bisa menyesuaikan sesuai dengan lebar dari kolomnya. Selanjutnya kita sesuaikan lebar dari barisnya, kurang lebih seperti ini. Kita tambah lebarnya agar datanya kelihatan lebih menarik. Jika sudah selesai seperti ini, berarti format data dalam bentuk tabel pada Microsoft Excel sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal menambahkan judul dari tabel ini. Untuk membuat judul pada tabel bagian atas, maka kita pastikan dulu lebar dari tabel tersebut. Lebar dari tabel ini membutuhkan sekian banyak kolom. Maka teman-teman blok kolom yang ada pada bagian atas dari tabel tersebut, kemudian teman-teman pilih merge and center. Kemudian teman-teman ketikkan judul dari tabel tersebut, misalnya tabel data penjualan seperti ini. Kemudian di format, sesuaikan formatnya, terserah teman-teman mau memformatnya seperti apa. Ini untuk warna dari hurufnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk memberikan warna pada sel ini misalnya, teman-teman bisa melakukannya dengan blok, kemudian pilih fill color yang ada di sini.
teman-teman bisa memberikan warna-warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Katakanlah warna hijau seperti ini. Kemudian kita berikan efek tebal atau bold seperti ini. Nah, tampilan dari tabelnya sudah selesai. Selanjutnya teman-teman silahkan sesuaikan format dari tabelnya sesuai dengan keinginan dan selera dari teman-teman. Baik, demikianlah video kali ini. Untuk menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini lebih maksimal. Di dalamnya terdapat fungsi dan rumus-rumus atau formula yang bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita. Dan untuk mengetahui caranya, teman-teman bisa melihatnya pada video tutorial kami berikutnya. Terima kasih. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.